kan nggak enak hati lah ya. Lah ini bagian daripada lempar batu sembunyi tangan. Orang atau ulama Indonesia ini rata-rata lebih percaya dengan kitab karya orang Timur Tengah sana yang asli setiap harinya berbahasa Arab dalam berbicara. Sehingga setiap karya, kitab karya tulisnya itu seakan-akan menjadi sebuah kitab sakral seperti kitab kuning yang ada di Indonesia Nusantara. Yang akhirnya ketika keabsahan nasabah Alawi sudah kita tenggelamkan ya, karena penuh dengan kedustaan, kebohongan, propaganda, ya, penipuan, pembodohan, maka 1 tahun yang lalu terakhir ditulis kitab Idharul Hakikah ini tanggal 12 Juli 24. Ini bukti dari kerja keras Mbah Alawi selama ini, sejak dulu dari leluhurnya sampai saat ini. Kalau tidak klaim nama besar seorang ulama atau seseorang tokoh ya, maka dia akan mencari orang yang mau diajak kerjasama dalam propaganda ini. Di antaranya ya di Ahmad bin Awad atau Awud ini, seorang oman Mbah Alawi yang menurut saya mantap dengan kebodohannya. Tidak lagi takut dengan hukum dosa. Allah Ta'ala tidak ditakutinya, Kanjeng Nabi kita juga tidak dipedulikannya, apalagi seorang Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang Al-Janadi, seorang Al-Khosroji, seorang Asyirji, ya, tidak takut lagi sudah. Padahal setelah kami teliti isi kitab dari Idharul Hakikah Al-Jaliyah ini banyak penyelewengan. Hampir sama seperti kitab karya kelompok Mbah Alawi Indonesia dari Robito Alawiyah dan kawan sejawatnya. Komplotan 9 dikata pengantari oleh ulama-ulama yang mukibin mereka. Ini sebenarnya membela diri dengan membabi buta. Kenapa? Saya mengatakan langsung sesuai dengan kesimpulan saya ya, gara-gara apa? Kebangetannya. Saking ya nggak takut dosa itu loh. Ya. Ya ini harus diluruskan dalam pemahaman mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa alihi wa sahbihi wa mawanah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Para pemirsa dan semua saudara-saudariku dimanapun berada, semoga senantiasa berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Rahmah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan anugerah kepada kita semua yang cerah serta penuh dengan kegembiraan, penuh dengan ramah tamah, serta penuh dengan salamah dan berkah. Pada malam hari ini kita bisa bermuwajahah via udara dengan keadaan sihah wal afiyah. Semoga dengan niat kita secara ikhlasiah, dalam niyah diberikan anugerah oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan membawa maslahah
fid dini wad dunya hatal akhirah. Saudara-saudariku semuanya, kita malam hari ini akan membahas tentang kitab karya dari D. Ahmad bin Aud atau Awad bin Alawi, Ali Ibrahim Ba'alawi Al-Husaini dari Oman atau sebelum kita memasuki inti dari tema, terlebih dahulu ada mukaddimah yang perlu kami sampaikan kepada semua bahwa beberapa hari yang lalu Kiai Haji Maduddin Usman sebenarnya sudah menyanggah kitab Idharul Haqiqah Al-Jaliyah Al-Mudda'i Kasfil Fadhihah Al-Ilmiyah dengan tulisan beliau yang sudah diposting melalui kanal RMI NU Banten. Sehari yang lalu juga sudah dijelaskan oleh beliau Gus Aziz Jazuli dalam kanal YouTube-nya tentang isi dari kitab Idhar ini. Ini kitabnya. Cukup besar, terdiri dari 466 halaman. Semua saya cetak menjadi satu buah buku yang sudah kami pelajari mulai dari awal sampai akhir, dari akhir kembali ke awal lagi, melalui kajian yang cukup teliti dengan hasil yang kami kombinasi dengan kitab dan manuskrip kami yang ada di pustaka referensi selama ini yang kami miliki. Hasil dari bantahan dari Kiai Haji Maduddin Usman, Gus Aziz Jazuli itu sudah tepat. Dalam arti apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Usman dan Gus Aziz Jazuli itu sudah sangat benar untuk meluruskan kekeliruan pemahaman dari Mas Ahmad bin Awad atau Aud bin Alawi, Ali Ibrahim Ba'alawi Al-Husaini, Habib dari negara atau Kesultanan Oman, ibu kotanya Maskat. Kenapa Mas Ahmad bin Aud Ba'alawi? Karena memang ada hubungan, ada koneksi komunikasi dengan timnya Dik Hanif Alatas dan Dik Ramli Abbas. Karena kitab ini dikata pengantari oleh Dr. Muhammad Abi Bakar Ba'adzib. Muhammad Abi Bakar Ba'adzib ini teman dekatnya Dik Hanif Alatas dan lebih condong untuk membela marga Ba'alawi yang ada. Walaupun ada sebagian yang netral, tetapi lebih condong, lebih berat membela klan Ba'alawinya. Padahal beliau sebenarnya Ba'adzib itu bukan marga Ba'alawi. Ini sebenarnya sangat kita sesalkan, karena seorang ilmuwan itu harusnya netral, ya, sesuai dengan dokumen kebenaran, tidak boleh seenaknya sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, kitab Idhar ini sebenarnya untuk meluruskan dan membantah sekaligus membatalkan argumentasi dari Kiai Haji Maduddin Usman sebenarnya. Jadi menolak mentah-mentah apa yang menjadi karya tulis dan penelitian Kiai Haji Maduddin Usman. Ada takdim dan khotimahnya, di antaranya
Di dalam kitab ini panjenengan semua bisa mengaksesnya, membacanya, menelitinya. Kami hanya membuka beberapa halaman saja yang penting, ya. Semuanya ya penting, tetapi yang lebih penting yang harus kami sampaikan kepada panjenengan semua. Seharusnya, ya, sang penyalin kitab Ar-Raudul Jali, ya, Muhammad Abu Bakar Ba'dzib, beda dengan Arif Abdul Ghani, ya, itu tahu sejak awal ketika Muhammad Abu Bakar Ba'dzib ini menyalin Ar-Raudul Jali yang disandarkan kepada Said Murtadha Az-Zabidi. Ini sudah tidak sesuai dengan kenyataan kealiman dari beliaunya Said Murtadha Az-Zabidi yang mengarang kitab Ithafus Sadah. Ini Al-Muttaqin, ya. Ini jelas harusnya, tetapi ya mungkin ya namanya pertemanan dan permintaan, ya, mesti ada kecondongan mesti. Kan nggak enak hati lah, ya. Lah ini bagian daripada lempar batu sembunyi tangan. Orang atau ulama Indonesia ini rata-rata lebih percaya dengan kitab karya orang Timur Tengah sana yang asli setiap harinya berbahasa Arab dalam berbicara. Sehingga setiap karya, kitab karya tulisnya itu seakan-akan menjadi sebuah kitab sakral seperti kitab kuning yang ada di Indonesia Nusantara. Yang akhirnya ketika keabsahan nasabah Alawi sudah kita tenggelamkan, ya, karena penuh dengan kedustaan, kebohongan, propaganda, ya, penipuan, pembodohan, maka 1 tahun yang lalu terakhir ditulis kitab Idharul Hakikah ini tanggal 12 Juli 24. Ini bukti dari kerja keras Mbah Alawi selama ini, sejak dulu dari leluhurnya sampai saat ini. Kalau tidak klaim nama besar seorang ulama atau seseorang tokoh, ya, maka dia akan mencari orang yang mau diajak kerjasama dalam propaganda ini. Di antaranya ya di Ahmad bin Awad atau Awud ini, seorang Oman Mbah Alawi yang menurut saya mantap dengan kebodohannya. Tidak lagi takut dengan hukum dosa. Allah Ta'ala tidak ditakutinya, Kanjeng Nabi kita juga tidak dipedulikannya, apalagi seorang Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang Al-Janadi, seorang Al-Khosroji, seorang Asyirji, ya, tidak takut lagi sudah. Padahal setelah kami teliti isi kitab dari Idharul Hakikah Al-Jaliyah ini banyak penyelewengan. Hampir sama seperti kitab karya kelompok Ba'alawi Indonesia dari Robito Alawiyah dan kawan sejawatnya. Komplotan 9 dikata pengantari oleh ulama-ulama yang mukibin mereka. Ini sebenarnya membela diri dengan membabi buta. Kenapa? Saya mengatakan langsung sesuai dengan kesimpulan saya, ya gara-gara apa? Kebangetannya. Saking ya nggak takut dosa itu loh. Ya. Ya ini harus diluruskan dalam pemahaman mereka. Pak Sadun Mustafa, Assalamualaikum, gun izin Kudus Barat nderek ngaos. Waalaikumsalam Pak Sadun Mustafa dari Kudus Barat perbatasan dengan Demak nggih. Nggih, Pak Sadun Mustafa, silahkan kita ngaji bersama. Macan Loreng Jember 90% kiai KNU struktural Jember masih mukibin. Sebab Bani Sidik, Bani Jauhari Kencong Jember juga menantunya Gus Sadid nama Abah Soleh mukibin, nama pesantrennya Ba'alawi nggih. Naudzubillah nggih. Perjuangan panjenengan Pak Macan Loreng ya akan semakin
berat ya, tetapi tetap kita dukung. Kebenaran akan mencari jalan. Hukum alam itu sesuai dengan nurani ya, sesuai dengan kemauan ya, tekad perjuangan. Nah, Pak Soekarno Lami, alhamdulillah ya Indonesia. Pak Guntur hari gini masih jadi kibin diguyu pitik ditambah di esmi jangkrik karo dipoyoki cah cilik. Nggih, Pak Guntur nggih. Pak Suwanti-wanti, Assalamualaikum Yai. Nderek ngaos ada apa dengan Jatim Yai? Kok kemarin Habib Ahmad Al-Hadar, Habib AE dikukuhkan sebagai pengurus BW MDSRA Jatim akad 13 Juli kemarin di Ponpes Lirboyo. Sekarang ini enggak jaminannya seorang pengasuh Ponpes itu memiliki basiroh tinggi, kewaspadaan ya. Ya inilah manusia itu tidak hanya kecerdasan tetapi juga hidayah dari Allah yang memberikan. Kalau tidak diberi hidayah ya fala hadiyalah. Nggih, Mbah Gogel hanya satu yang dia takuti DNA. Nggih. Ini kan yang ngarang marga Fatak ini. Fatak itu sudah kita ketahui hasil tes DNA-nya itu ya G. Sama. Jadi suratan takdir dari Allah Ta'ala itu tidak bisa dimanipulasi oleh manusia. Nggih. Jadi Mas Ahmad bin Ta'aud bin Alwi bin Alawi Ali Ibrahim Alawi Al-Husaini ini sudah diketahui hasil tes DNA haplogrupnya itu ya G. Jelas G itu bukan Arab ya, apalagi mengharap keturunan Kanjeng Nabi Muhammad itu ya orang Sarap namanya. Nggih. Nggih Mbak Gogel, Bambang Pak Bambang Royanto, mereka hanya takut dengan tes DNA nggih. Pak Barotul Halwa, Tulungagung Jawa Timur bisa nyimak nggih, siap. Bu Barotul Itkafia Halwa nggih, Tulungagung. Nggih, terima kasih Pak Yoga Pratama Pemalang anti Habib para sales sekte sesat yang menyesatkan. Mas Roso Bangka Belitung nyimak nggih, siap. Nggih. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah. Setelah kami telusuri dengan teliti dan hati-hati, ya banyak kami temui ya sana sini kesalahan pemahaman atau asumsi interpretasi. Intinya kami tidak banyak membuka halaman dari kitab itu hari ini karena saking banyak halamannya, tebalnya buku atau kitab ini, maka intisarinya yang harus kami sampaikan bahwa sekelas Dek atau Mas Ahmad bin Awad atau Aud ya dari marga Fatak Alawi dan didukung oleh ya sekelas Dek Hanif, Mas Rizik Syihab, semua Habib yang ada di seluruh bumi ini memahami Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid itu keliru, mengikuti pemahaman dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Ali Kholik Kisam dengan Ali bin Ba'alawi itu beda. Ali bin Ba'alawi yang ada di dalam kitab As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk, yang ada di dalam kitab Tuhfatuz Zaman fi Akhbari Sadatil Yaman, yang ada di Tobaqat Sulahail Yaman, yang ada di Tobaqatul Khawas, yang ada di Tarikh Ibnu Hasan atau Tarikh yang pertama ya setelah Tarikh Syambal itu bukan Ali Kholik Kisam Ba'alawi ala Ba'alawi sekarang ini. Ali bin Ba'alawi itu keturunan dari Syarif Abdul Hadid yang katanya nyambung silsilah nasabnya sampai Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far bin
Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Perlu kita ketahui bersama bahwa Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid katanya itu juga diragukan nasab sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-6 Hijriyah ketika mau pindah masuk ke kota Tarim dan minta isbat juga. Isbatnya juga berdasarkan saksi-saksi yang tidak jelas. Pak Ridho Triple, terima kasih mohon pandangannya atas pertanyaan saya tadi. Ya, mungkin nanti di akhir seperti biasa. Matur suwun, terima kasih. Insya Allah Pak Ridho Triple, nggih matur suwun, terima kasih. Gus Aziz Jazuli ya Mbak. Allah ya Habibana salah kitab teram. Gus Aziz Jazuli, nggih. Maaf ada jeda oleh admin. Gus Aziz Jazuli LCMH ini sudah membahasnya dan jelas seandainya beliau salah dalam menganalisa kitab Idhar ini, maka saya juga akan mengkritiknya, tapi tidak, sudah sesuai. Bukan berarti beliau kawan saya, bukan karena itu. Begitu juga Kiai Haji Mahyudin Utsman sudah 99,9% benar apa yang menjadi catatan, penelitian dan penulisannya, baik lisan ataupun tulisannya. Seandainya Kiai Haji Mahyudin Utsman itu salah, ya saya akan melawannya yang pertama. Tapi tidak bisa karena memang benar sesuai dengan standar data yang sama yang kita miliki tanpa ada kode kita untuk kompromi bersama, tidak ada. Karena kebenaran lah panggilan jiwa. Bahwa apa yang disampaikan dalam tulisan Kiai Haji Mahyudin Utsman di RMINU Banten beberapa hari yang lalu itu sesuai, benar, memang begitu. Tumpang tindih pemahaman dari Habaib Ba'alawi keturunan dari Habib Abdurrahman As-Segaf. Di kitab Idhar ini rata-rata ya pakai Al-Ghuror, pakai Al-Burqah, pakai Al-Jauhar, pakai Al-Masyra', pakai Syarhul Ainiyah, kadang mencolot ke Khulasatul Athar sampai ke abad-abad yang muda baru saja dicantumkan semua untuk menguatkan argumentasinya, tetapi tetap gagal, nggak bisa. Bahkan ngancem-ngancem Kiai Haji Mahyudin Utsman dan pengikutnya dunia dan akhiratnya akan menyesal. Doa akhiratnya akan dikeroyok oleh fuqaha, ya fudola, ulama, hufat dari kalangan mereka, ya, akan menyesal selamanya. Ya tidak. Justru Kiai Haji Mahyudin Utsman dan kawan-kawannya bukan mukibin tapi muhibbin, ya, cintai ilmu yang sebenarnya. Sesuai dengan datanya, nggak ada kata kuwalat, itu senjata utama mereka, termasuk diantaranya ya Mas Ahmad ini bin Awad atau bin Aud dari marga Fada'aq. Indonesia juga ada marga Fada'aq itu. Nggih. Assalamualaikum Banyu Biru, semoga sehat walafiat berkah matur suwun. Pak Banyu Biru mana nggih? Tadi Gus Hadi Jazuli kok hanya Pak Banyu Biru nggih. Nggak ada tulisannya nggih, belum tampil nggih. Nggih. Pak Abdul Badri, Gus, tragedi pembatalan nasab ini harus dicatat dan dibuatkan dokumennya serta kitab-kitabnya agar tak ada lagi orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Nggih, siap, insya Allah siap, sudah, nggih, sudah kita persiapkan itu. Jadi kita ini bergerak senyap, tapi kadang-kadang lambat ya, gara-gara mengikuti kaidah budaya setempat ya. Enggak cak brak itu ya enggak. Nggih. Kalau sudah jeli di atas ya, oh nggih, tak tarik ya. Dari Banyu Biru kok ada di atas mana nggih? Lah nggih. Assalamualaikum Mbak Indonesia. Waalaikumsalam. Kitab-kitab karya Ba'alawi termasuk kitab Thariqahnya jika diteliti tidak sesuai dengan fakta yang ada, terutama salik suluknya jelas berbeda, apalagi hasilnya 100% nggih. Pak Yai Banyu Biru nggih berbeda. Ini saya buktikan, ya. Ini saya buktikan di kitab Idhar
halaman 246. Ini yang tidak punya data manuskrip ataupun kitabnya nggak akan bisa membantah. Tetapi kalau yang punya hanya tersenyum saja. Oleh sebab itu bagi yang memiliki data ya harus mengingat dan menyampaikannya kepada umat. Ini jelas di sini disebutkan di halaman 240 mulai 245 246 sampai 247. Ini keterangannya tumpang tindih. Sekali lagi menfitnah Syekh Ahmad bin Abdul Latif Asyirji Az-Zabidi, yang katanya di sini disebutkan wafat tahun 527. Kalau 527 itu wafatnya Ali Kholik Kisam. Kalau Ali Ba'alawi itu wafatnya 724 atau 729. Wah, ini tumpang tindih, nggak karu-karuan. Jadi disamakan, diseragamkan pemahamannya. Inilah yang membuat pemahaman sampai keturunan Ba'alawi ya sampai sekarang ini tumpang tindih antara Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid dengan Ali Kholik Kisam Ba'alawi itu beda, tidak bisa sama, tapi dipaksakan untuk sama dalam hal apanya? Dalam hal karomahnya. Apa karomahnya? Karomahnya itu adalah wa kana idza tasyahhada fi sholatihi qala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh wa yukarriru dzalika, sampai menunggu hatta yarudda alaihi assalam minal mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas pemahaman yang bertolak belakang. Karena Ali Kholik Kisam itu wafatnya 527, 529, 522, 500 ada yang mengatakan 521-an ya. Macam-macam. Lah, Ali bin Ba'alawi itu 724 menurut As-Suluk, menurut Tabaqatul Khawas, wa kanat wafatuhu li bid'in wa isrina wa sab'i mi'atin. Sudah dicantumkan manuskrip Tabaqatul Khawas dalam kitab ini, tetapi apa pura-pura ya, Mas Ahmad bin Awud ini nggak membacanya ya. Wah, ditulis sendiri fi tarjamati Abi Muhammad Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi innahu kana faqiyan dinan khairan wa kana yafadul wajiz lil Ghazali hifdzon mutkinan wa kana lahu amun ismu Abdurrahman bin Ba'alawi, dan seterusnya sampai kana Ali Ba'alawi mustahidan azimal qadri la yakadu yafturu anis sholati wa kana idza tasyahhada fi sholatihi qala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ketika sholat dalam tahiyatnya itu kan membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, diulang-ulang terus sampai benar-benar Kanjeng Nabi itu menjawabnya. Ini ya perasaan diri sendiri atau memang benar dari Kanjeng Nabi, wallahu alam. Tetapi ada dalam catatan kitab-kitab mereka dan kitab-kitab eksternal mereka dari kalangan sufi-sufi saja. Tapi kalau dari kalangan fikih tidak ada. Jadi assalamu alayka ayyuhan nabi diulang-ulang terus. Ditanya, kenapa Anda seperti orang was-was itu loh. Kadang-kadang kan kita melihat orang mau wudhu itu bismillah, untuk was-was, ragu-ragu. Kadang-kadang sholat juga begitu. Bismillah, Allah. Kalau melihat orang kayak gitu langsung kuaploken aja.
kuaplokan saja. Kalau gitu nanti tetap was-was terus itu. Usoli. Nah ini diulang-ulang terus bukan karena was-was, tetapi karena menunggu jawaban dari Kanjeng Nabi. Waalaikumsalam Syekh Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah atau bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad dan seterusnya sampai Ali bin Abi Thalib. Di sini sudah jelas dituliskan walahu ibnu Amin ismu Ahmad. Ali Kholik Kisam itu katanya memiliki anak, yakni Abdullah, Muhammad, dan Husain. Lah, ini mau diseragamkan. Yang asli Ali bin Ba'alawi itu memiliki anak yang namanya Hasan dan Muhammad. Hasan dirubah menjadi Husain biar seragam. Ini jan orang duwe wedi blas ya. Mereka itu waduh. Ya dimulai dari kerja kerasnya Ali bin Abu Bakar As-Sakron dalam Al-Burqahnya. Salah asumsi memahami Ubaid menjadi dari Ubaidillah. Salah juga memahami Ali Kholik Kisam. Ya. Ali bin Ba'alawi itu bukan Ali Kholik Kisam, tetapi dipahami sama. Lah, di sini juga dituliskan sendiri kana faqihan sholihan walau ibnu Amin ismu Ahmad bin Muhammad kana faqihan fadilan. Nah, tuwfiya sanata arba'in wa isrina wa sabi'i mi'atin takriban ini itu wafatnya Ali bin Ba'alawi. Ditulis sendiri di sini. Tidak ditulis angka di halaman 247 kitab Idhar karya Ahmad ini. Tapi apa enggak dia pahami ya? Apa hanya sekedar mencuri ya perhatian kita ini? Dikira kita ini enggak ngerti gitu loh. Bagi orang yang enggak tahu dan meneliti, ya bener aja, husnudzon saja. Apalagi ini bahasa Arab, orang Indonesia 20% saja yang bisa memahami isinya kitab Idhar ini. Di sini dijelaskan hadza maqalahu al-Janadi seperti dalam kitab As-Suluk. Saya memiliki 3 manuskrip kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Di versi cetakannya As-Suluk itu menulis angka tapi tidak ada titik koma. Ketika menerangkan pertama Ali bin Ba'alawi sesuai dengan karomahnya sampai wafatnya ini tidak dikasih koma sehingga banyak orang yang terkecoh pemahamannya. Wakanat wafatuhu itu ditulis bisa nanti 724 langsung angka, tetapi di manuskripnya itu tidak ditulis angka, ditulis kalimat wakanat wafatuhu fi arba'in wa isrina wa sabi'i mi'atin 724 Hijriah. Berarti ini bukan Ali Kholik Kisam. Inilah enaknya. Jadi Ali bin Ba'alawi yang memiliki karomah ketika membaca tasyahud pas sholawat dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan Ali Kholik Kisam, tetapi dipaksa-paksakan itu. Ini yang tidak dipahami, ini kunci, kata kunci antara Ali bin Ba'alawi mim Bani Jadid dengan Ali Kholik Kisam. Beda apa sama? Beda, tapi dipaksakan sama gitu loh. Intinya kuncinya itu di sini. Ketika Ba'alawi memahami merampok karomahnya Ali bin Ba'alawi, lalu menyantolkan nasab duriatnya Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid, nempel di sini. Maka selanjutnya pada abad 6, sebagian mengatakan begitu, abad 7 awal dipunahkan keturunannya Jadid. Padahal 729 Hijriah, 724 Hijriah itu kan abad 8. Keturunannya Jadid itu masih ada sampai abad ke-10 Hijriah akhir. Ini yang tidak dipahami oleh Ba'alawi sehingga diingkirotkan saja, diputus, dipunahkan, sudah tidak memiliki keturunan. Yang eksis itu adalah klan Ba'alawi dari keturunan Alwi bin Ubaidillah, bukan
Alwi Ba'alawi min Durriyati Syarif Abul Jadid. Tapi membuat klan sendiri bahwa Jadid itu memiliki saudara dua, Alwi dan Basri. Basri punah abad 7. Jadid punah abad 7. Yang masih eksis ila yaumil qiyamah itu Bani Alawi. Enak ya? Dipunahkan supaya nggak bantah. Supaya nggak bisa diklarifikasi. Ya inilah yang namanya mental penjajah. Sama dipraktekkan di Indonesia Nusantara, Wali Songo punah. Yang eksis adalah Duriyah Rasulullah yang asli itu Habaib Ba'alawi yang tergabung dalam Robitoh Alawiyah. Wali Songo entek habis. Bukan keturunan Kanjeng Nabi, palsu semua itu. Dipunahkan semua. Ini gara-gara salah kawitane, bahasanya begitu. Walaupun di sini dihadirkan ada sanad hadis sahih Muslim, ada At-Tirmidzi dari Ali bin Jadid atau Syarif Abul Jadid, itu hanya untuk pemahaman. Yang diminta itu di mana bukti ada saudaranya Jadid yang bernama Alwi itu loh. Selain dari kitab internal Ba'alawi, tidak akan pernah ada. Saya dihadirkan Al-Khosroji, Ibnu Hisan 818 Hijriah, semua ada Jadid. Yang kita cari itu Alwi gitu loh. Yang kita tuntut itu Alwi bin Ubaidillah, bukan Jadid bin Ubaidillah. Sekali lagi, Bani Alawi, Bani Abi Alawi, Ba'alawi itu keturunannya Jadid. Jadid tidak memiliki saudara yang bernama Alwi, apalagi Basri. Karena ada sebagian manuskrip kami yang menerangkan bahwa Syarif Abul Jadid itu silsilah nasabnya tidak sampai seperti yang ada dalam kitab-kitab internal Ba'alawi. Sampai Jadid bin Abdullah, ya, bin Ahmad, bin Isa, bin Muhammad, bin Ali, bin Ja'far, bin Muhammad, bin Ali, bin Husain, bin Ali, bin Abi Thalib. Tidak. Tapi dari jalur yang lain. Syarif Abul Jadid. Jadi diragukan juga sebenarnya pada abad 5 itu ketika memasuki kota. Kan pendapatnya ke Syekh Ahmad bin Abdul Latif Asyirji Az-Zabidi, pengarang Tobaqatul Khawas, menyandarkan klaimnya kepada Abdurrahman bin Ali bin Hasan dalam Tarikh Al-Baha, ya, Tarikh Hadramaut, ya. Setelah ini sezaman dengan Tarikh Sambal, ya. Padahal tidak. Abdurrahman bin Ali bin Hasan itu tidak pernah mencantumkan nama Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihil Muqaddam, nggak ada. Nggak ada. Atau Muhammad Sohib Mirbat, nggak ada. Antara Muhammad bin Ali Kholik Isam, antara juga Muhammad bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbat, ini nama-nama yang terulang untuk mengolor waktu tahun supaya menyesuaikan itu. Jadi memang sudah dikombinasi sedemikian rupa. Siapa yang mengarang cerita silsilah nasab ini? Ali bin Abu Bakar As-Sakron, abad 9895 Hijriah. Dalam Al-Burqohnya itu. Ini diakui sendiri oleh eksternal ataupun internal Ba'alawi. Kalau kitab Al-Jauharus Syafaf itu bukan kitab, nggak ada cetakannya, itu berbentuk tulisan tangan dan ditulis berkali-kali, berisi hurufat sebanyak 502 hikayat. Sebagian ratusan itu menukil sejarah, manakib dan riwayah karomah dari Habib Abdurrahman As-Segaf. Karena memang Abdurrahman As-Segaf ini mbahnya Ali, gitu loh. Ali, bapaknya itu Abu Bakar As-Sakron, bapaknya Abu Bakar As-Sakron
Abdurrahman As-Segaf. Bapaknya Abdurrahman As-Segaf itu Muhammad Maulid Dawileh. Muhammad Maulid Dawileh, bapaknya namanya Ali Sohibud Darok. Lah, Ali Sohibud Darok inilah yang mencoba mau dipelkoto juga oleh Ba'alawi. Mau dipelkoto. Dalam hal apa? Dalam hal karomah. Karena Ali Ba'alawi mustahidan azimal qadri layakadu yafturu anis sholah wa kana idza tasyahada. Kemungkinan Ali Ba'alawi yang wafat 724 Hijriah ini adalah Ali Sohibud Darok, anaknya Alwi Al-Ghuyur gitu loh. Alwi Al-Ghuyur anaknya Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Muhammad Al-Faqihil Muqaddam anaknya Ali. Ali anaknya Muhammad Sohib Mirbat. Muhammad Sohib Mirbat anaknya Ali Kholik Kisam. Ali Kholik Kisam anaknya Alwi As-Sani. Alwi As-Sani anaknya Muhammad, diulang lagi. Muhammad anaknya Alwi Al-Awwal. Diulang lagi, Ali Alwi Muhammad, Ali Alwi Muhammad, Ali Alwi Muhammad, Ali Alwi Muhammad. Bagi yang tidak teliti akan gampang dihapusi. Oleh sebab itu didatangkanlah gelar nama-nama setelah abad 9 Hijriah. Oh, Ali, supaya nggak sama dengan Ali Kholik Kisam. Ali Kholik Kisam sendiri, Ali bapaknya Muhammad Al-Faqihil Muqaddam itu biarkan nol ya. Tapi kadang dikasih nama Sohib, misalkan Sohib Suma'ah misalkan. Terus Ali Sohibud Darok, Alwi Al-Ghuyur. Abdurrahman itu kan banyak, diulang-ulang namanya. Oh, Abdurrahman As-Segaf, oh Abdurrahman Al-Atos, oh Abdurrahman Al-Aidrus. Abdullah juga banyak, Abdullah Al-Aidrus, Abdullah Al-Atas, Abdullah Ba'abud, Abdullah Maulid Dawileh, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini gelar-gelar nama itu dimulai sejak abad 9 Hijriyah. Jadi ini sebuah penipuan dan pembodohan yang berbentuk buku yang dicetak dalam bentuk cetakan seperti yang saya cetak. Tidak hanya ini, banyak sekali. Termasuk diantaranya menolak klaimnya Kiai Haji Madudin Usman bahwa Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat itu tidak pernah hijrah ke Yaman. Tapi dibantah, ini ada buktinya, ada buktinya. Sekarang ayo kita adu data. Kalau memang benar makam Imam Ahmad Al-Muhajir yang ada, yang sekarang diyakini oleh semua, itu makamnya Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat Al-Muhajir di Husayyisah, ya, maka saya akan tunduk, takluk, saya akan mengalah. Karena apa? Nggak ada, itu makam palsu. Makam palsu. Dulunya itu ya nggak menghadap kiblah. Ya karena ada di dalam sebuah gua, makanya itu masuk gua kecil itu ada terowongannya itu. Ya, kalau yang bawahnya itu makamnya dari marga Al-Habsyi. Ya. Jadi itu bukan makam. Di sini tidak terima, Mas Ahmad out ini tidak terima. Ayo kita adu data sekarang. Saya punya manuskrip. Di sini tidak berani menampilkan manuskrip karya Habib Umar bin Abdurrahman Sohibul Khamro. Enggak ada, saya cari enggak ada. Mulai dari manuskrip Fathur Rahimir Rahman inilah jelas. Walam yu'raf al-an maudhi'u qabrihi. Sampai sekarang tahun 889 Hijriah alias 500 tahun ya lamanya setelah meninggalnya Imam Ahmad Al-Abah Al-Muhajir, ya, belum diketahui letak makamnya itu ada di mana. Siapa yang bilang? Habib Umar bin Abdurrahman Sohibul Khamro dalam manuskrip kitab Fathur Rahimir Rahman. Mas Ahmad Out ini nggak mau menampilkan. Yang ditampilkan itu hanya kitab Qiladatun Nahar, ya, kitab Al-Jauhar. Ya 602 tahun malah lebih panjang. Bahkan menurut Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, pengarang kitab Idamul Qut fi Dzikri Buldani Hadramaut, itu justru malah jelas. Jelasnya itu
itu bukan makam asli, tapi makam yang dihasilkan dari mukasyafah, dari penglihatan spiritual batiniah. Ronsen bahasanya sekarang, ronsen makam. Tapi Mas Aud ini ternyata apa yang menjadi pemahaman dan pemikirannya hampir sama seperti kitab karya gerombolan komplotan yang kemarin kita batalkan itu loh. Absahnya nasabah alwi batal, komplotan penipu, sejarah mengada-ada, yang tidak ada diada-adakan, yang tidak benar diyakini kebenarannya. Jangan mudah percaya. Pak Guntur, Gus Haji Jazuli, kalau menurut pandangan saya sepertinya sudah pada tahu. Pak Bambang Romanto, siap Gus. Mbah Joyo, Gus Haji Jazuli LC, mah wali Kabib adalah wali ndawir. Ki Ageng Titang, Mbak Alawi menyesatkan, sumur Blora. Dereng ngos yai, semoga pada ilmu yang sami-sami, amin amin. Mang Ucup, saya ngaku cucu Adam dan Hawa. Gus Aziz berani ngebahas enggak? Jadi saya kadang-kadang membaca. Gus Haji Jazuli, saya pengen tahu pendapatnya ya Ikhya. Pendapat saya tadi, Gus Haji Jazuli, hampir sama seperti yang panjenengan sampaikan beberapa hari yang lalu ya, dan kemarin ya, bahwa sudah jelas bahwa awal asal muasal dari nasabnya Bah Alawi ala keturunannya Abdurrahman Assegaf sekarang ini, itu pertamanya adalah berasal dari Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Khatib bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ubaidillah. Sudah jelas dituliskan sendiri di dalam kitab ini, diakui sendiri. Mesti mulanya Jadid, nggak ada yang Bah Alawi. Alwi bin Ubaidillah itu nggak ada. Yang ada itu di tahun-tahun muda, ya setelah Al-Jauhar, Al-Burqa, Fathur Rahimir Rahman, Al-Ghuror, ya Al-Masyra', Syarhul Ainiyah, sampai Samsul Dhohiro. Ya inilah mentoknya. Memang dia benar, tapi mereka tetap kekeh Gus, bahwa Bah Alawi yang sekarang ini adalah keturunan dari Alwi bin Ubaidillah. Bukan. Harusnya kalau memang masih tetap ada keturunan dari Bah Alawi, itu Bah Alawi min Duriyati Jadid. Tetapi kalau kita lihat di dalam kitab Al-Mawsu'ahnya karya dari Said Fathi Abdul Qadir, musnah punahnya Bani Jadid itu pada abad 10 Hijriah akhir. Menurut Bah Alawi ala Abdurrahman Assegaf, punahnya Bani Basri, Bani Jadid itu abad 6. Ada yang mengatakan abad 7 Hijriah karena Syarif Abdul Jadid itu wafatnya tahun 620 Hijriah di Mekah. Nah, di dalam As-Suluk, di Tuhfatuz Zaman, di Sulahail Yaman, di Tobaqul Lughah sudah ada keterangan bahwa keturunannya masih ada sampai abad 9 Hijriah. Cuma namanya tidak ada Husain, Hasan. Jadi langka keturunan Bah Alawi dari Abdurrahman Assegaf. Hasan itu jarang, nggak ada. Nah, Hasan Al-Mu'alim iya, tapi kalau Hasan ini akhirnya diganti menjadi Husain oleh Bah Alawi supaya sama, dipaksakan supaya sama. Ali bin Bah Alawi min Duriyati Jadid diganti dengan Ali Kholik Kisam dari Bani Alawi, Alwi bin Ubaidillah. Nah, ini kerja kerasnya Bah Alawi sejak dulu sampai sekarang. Ini buktinya sampai ngarang Idharul Haqiqah Al-Jaliyah Limuddai Kasfil Faldhihah. Ini ditujukan kepada Kiai Haji Maduddin Usman sebenarnya. Jadi diancam walat. Justru yang kuwalat inilah Mas Ahmad bin Awud atau Awad bin Alawi Ali Ibrahim Bah Alawi Al-Husaini dari Oman ini. Gara-gara apa ya, dekat dengan Sohib Mirbat itu loh ya. Makam Muhammad Sohib Mirbat yang ada di kota Mirbat Oman, perbatasan dengan Yaman utara selatan ya, itu juga palsu. Wah, kok berani? Ayo kita adu data. Kita adu data saja. Ya. Muhammad Sohib Mirbat itu dulunya adalah makam terlantar sama seperti makamnya Keramat Jati di Lampir Kidul Semarang. Syekh Keramat Jati. Lalu Syekh Keramat Jati itulah
dari Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Siapa Hasan bin Toha bin Yahya? Asli nama gelar keratonnya adalah KRT Sumodiningrat. Siapa KRT Sumodiningrat? Singo Bareng, pahlawan geger Spehi. Gitu lagi ya. Nah, itu karena ya diamnya ahli sejarah. Menengahi, nggak ada yang protes menggugat isinya, akhirnya ya terus berjalan mereka. Jadi ini harusnya Sokib Mirbat itu adalah penguasa Dzofar lama, Mirbat ya, yang baru, yakni Muhammad bin Ahmad al-Akhal al-Manjawi. Itu Sokib Mirbat dalam hal wilayah kekuasaan politik ya. Kalau dalam hal wilayah kekuasaan spiritual, ahli fikih, Muhammad bin Ali al-Qol'i itu yang asli Sokib Mirbat. Buktinya mana? Di Tobaqat Fuqaha'il Yaman karya Ibnu Samurah 686 Hijriyah. Muhammad bin Ali al-Qol'i, sama namanya kan sama gitu. Muhammad bin Ali al-Qol'i memberikan ijazah kepada Muhammad Sokib Mirbat, loh diakui mana. Nanti disambung-sambungkan terus seperti itu terus. Ya, Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid memberi ijazah kepada Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam, disambungkan-sambungkan terus. Gak ada. Al-Faqihil Muqaddam itu gak ada. Diada-adakan sendiri oleh mereka. Sama seperti tokoh pewayangan ya. Ustaz Yazuli, kalau menurut pandangan saya sepertinya sudah pada tahu. Nggih. Nggih, terima kasih Pak Banyu Biru, terima kasih matur suwun atas tulisan yang mengingatkan kami bersama. Pak Bambang Nuryanto, ada Gus Wali senior dari Tarim. Pak Toko Mazaya, kandangan Temanggung hati dia ikut ngaji ngalap barokah ya, semoga barokah itu dari Allah semua. Barokah itu ziyadatul khair, semakin bertambah-tambah kebaikannya, kemanfaatannya. Kalau kita mau istiqomah maka akan ada karomah. Karomah itulah yang namanya kumpulan dari barokah. Saya hanya ingin belajar di sini Ashraf Alawi. Di dalam kitab yang lain, Syarif Abdul Jadid itu bukan syarif kok, fakih. Di dalam tarikh Ibnu Hisan atau Ibnu Hasan, Abdurrahman bin Ali bin Hasan, tarikh Al-Baha ya, itu menyebutkan Al-Faqih Abdul Jadid, bukan Syarif Abdul Jadid. Jadi tidak sama. Jadi ketika menyebutkan syarif asli Abdurrahman bin Ali bin Hasan ya, itu ya menyebutkan Asy-Syarif, Asyraf min jumlatil asyraf, disebutkan asli. Yang tumpang tindih lagi itu ketika Al-Ghurur Muhammad bin Ali bin Al-Wikhirid 960 Hijriah mengatakan bahwa Ali Kholik Kisam itu masuk pertama kali ke kota Tarim pada tahun 561 Hijriah. 561 Hijriah baru pertama kali masuk kota Tarim. Membeli tanah di situ, menanaminya dengan tanaman anggur kurma seperti tanaman Mbah Buyutnya yang ada di Basro sana. Katanya seperti itu. Ya. Kholik itu menanam Kisam, daerah Kisam situ, bukan Kosam loh ya. Ini kebanyakan masih Kisam. Ali Kholik Kisam yang akhirnya menjadi daerah yang ramai, banyak orang-orang yang ikut numpang tempat di sana, akhirnya menjadi daerah Kisam. Yang membabat alas namanya Ali Kholik Kisam. Masuk ke kota Tarim pertama itu tahun 561 Hijriah. Di dalam kitab Al-Ghurur menurut tarikh Al-Baha, tarikh Ibnu Hasan. Padahal di dalam kitab Al-Ghurur itu wafatnya Ali Kholik Kisam itu tahun 529 Hijriah. Wis mati 529 Hijriah itu baru masuk 561 Hijriah di Tarim. Piye to ki? Numpuk ya. Tumpang tindih pemahamannya. Jadi kebohongan yang pertama akan ditutup dengan kebohongan yang kedua, ketiga, kebohongan yang kecil akan ditutup dengan kebohongan yang lebih besar lagi. Kira-kira Habaib Alawi ada walinya enggak sekarang, Yai?
Nek wali murid ada, wali santri ada. Nek waliullah itu hampir-hampir itu keberadaannya itu tidak bisa tidak bisa pasti adanya itu. Karena apa? Mereka tidak mau bergerak untuk meluruskan akidah syariah sufiyah golongannya. Kalau ada, saya baru percaya ada wali dari kalangan mereka. Wali-waliullah itu kebanyakan dari orang-orang Nusantara itu loh. Sementara klaim nasab sepertinya tidak mau luntur dari hatinya Yai. Nggih, karena sudah kadung khotamallahu ala qulubihim wala samihim wala absarihim ghisyawah itu. Ghisyawah ada tutup ya, tutup yang sangat kuat ya. Distempel kayak gimana ya? Saya kadang-kadang heran ya. Heran kadang-kadang. Apa yang menjadi pikiran mereka Habib-Habib Alawi itu sehingga sulit mau menjadi manusia yang bukan turunan Nabi kita ya. Karena satu doktrin dari leluhurnya, kamu nak cucu Nabi nak, kamu cucu Nabi nak, kamu cucu Nabi. Oke, mungkin begitu Gus Aziz Jazuli. Oke, jadi saya membaca mengucup saya ngaku cucu Adam. Oke. Terima kasih dan Sik Enmun Fatimah Meka Official Martapura Banjarmasin hadir ya nggih Bu Fatimah Meka Official. Martapura ini masih basis nih. Martapura itu masih ada dua gap ya, ada yang masih percaya dan ada yang sudah luntur tidak percaya. Karena Martapura masih basis. Termasuk diantaranya adalah Tuan Guru Bahit ya. Nah, karena di sana ada guru sekumpul ya, Mbah Guru sekumpul di sana. Nggih. Cuman ngutip Yai mana dia mampu untuk menganalisis saya nggih Gus Aziz Jazuli nggih. Lah oleh sebab itu malam hari ini saya hadirkan dan saya persembahkan kitab karya dari Mas Akrom Mubarok Isban yang Gus Aziz Jazuli pernah sampaikan yang berjudul Siyahah fi Tasawuf Hadramaut, supaya dibaca oleh Mas Ahmad bin Aud bin Alawi Ali Ibrahim Ba'alawi Al-Husaini yang katanya seorang pakar nasab dari Kesultanan Oman. Dari Kesultanan Oman. Ini sangat netral. Sudah kami sertakan juga untuk panjenengan semua para pemirsa pelajari bersama dua kitab Idharul Haqiqah dan kitab Siyahah ini. Saya sampaikan. Akrom Mubarok Isban ini ada yang menuduh seorang Wahabi, padahal tidak. Seorang Sunni, Salafi Sunni, anggota MUI kalau di Indonesia ini, anggota Majelis Ulama Maut. Jelas beliau melakukan penelitian yang sangat hati-hati. Di antaranya ya termasuk ini makam di halaman 76. Nanti bisa dibuka bersama. Siyahah Tasawuf Hadramaut. Qabrul Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa alladzi yurja'u ilaihi nasabul alawiyyin bi Hadramaut al-Qadim min Baghdad. Nah, ini tulisannya di Baghdad, aslinya min Basrah. Baghdad sama Basrah itu beda, walaupun sama Iraknya. Di sini ditulis 317. Nggih. Wa tanaqqala baina ba'di biladi Hadramaut ila an al-qarih lahu bimantiqatil Husayyisah bil qurbi min Sayun wa tuwfiya sanah 345 Hijriah. Dan tidak ditemukan dalil atas kira-kira kuburannya di tempat yang mana kecuali melalui kasyaf ahli tasawuf. Ronsen. Qala fil Ghurur wa huwa al-an alaihi binaun, di dalam kitab karya dari Muhammad bin Ali bin Al-Wikhirid 960 Hijriah bahwa di situ ada bangunan ya yang sebelahnya itu ada kuburan dan sumur dan masjid yang oleh Habib Abdurrahman As-Segaf ya, yang memiliki karomah musyahadah dan kemakrifatan yang banyak, yang memiliki manakib sejarah yang masyhur, ilmu mukasyafahnya juga tingkat tinggi besar, dan seorang Syekh Kutub Abdullah Al-Idrus. Jadi dua. Abdullah Al-Idrus itu anaknya Abdurrahman As-Segaf. Dua orang inilah yang mula-mula
pertama kali mendatangi tempat itu. Makamnya Imam Ahmad Al-Muhajir sekarang di Husayisa itu. Karena kedua orang inilah yang ziarah lahu fi dzalika syu'ab, di lereng bukit itu. Qala warwaihul unsi, ya ini hampir sama seperti bahasanya Al-Jauhar. Warwaihul unsi fi arjaihi faihah tash'uru anna fiha ruhan solihah. Nah, ini bahasanya Al-Jauhar. Qala Ibnu Ubaidillah As-Sagaf mu'allakun. Ini Ubaidillah As-Sagaf, Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sagaf, pengarang kitab Idamul Qut, wa huwa zahirun. Ini jelas bahwa sesungguhnya ziarah tersebut itu tanpa menentukan posisi makamnya itu pasnya di mana. Nah, adapun al-ana sekarang sudah ditentukan tempatnya dengan korenah atau ya ada tanda-tanda apalah, batu rondo mencongol gitu atau apa, dengan spesifikasi apa yang ditentukan korenah wa imma bil kasfi, dan ada kalanya dengan ronsen makam alal tifain yazidu, di atas bukit yang agak naik, di atas mi'ati dhiro'in, 100 dhiro. Kalau 1 dhiro 60 berarti antara 60 meter ke atas fil jabali, di atas gunung Syib Ahmad yang sekarang dikenal oleh orang-orang itu. Nggih, Pak Cek. Assalamualaikum. Tiang Cilegon Banten hadir Mbah Yai. Siap, monggo nggih. Nggih, monggo. Bumaniar sih. Assalamualaikum. Terenggali hadir nderek gandul sarunge Yai. Oh, jangan diganduli sarung saya, nanti kendul-kendul. Nggih, itu bahasa. Gandul sarunge Kiai itu maksudnya adalah ngaji sama Kiai. Tapi Kiai jangan sampai meniru Habib Alawi. Jangan sampai malah justru Kiai ingin disembah-sembah seperti Mbak Alawi, jangan. Cuma ini bahasa kiasan saja. Gandul sarung itu yuk sama-sama. Nggih, mangucup. Jika ngapi beruap ngebul. Nggih. Denny, para sahabat saja tidak pernah mengalami kok orang yang jaraknya ratusan tahun. Orang yang jarak mengalami apa nggih? Mbah Joyo, Kabib dan Dulkifin itu gerombolan yang primitif, makanya tidak mau mengikuti kemajuan. Suratman Ranting, Desa Balekambang, Rayon, Kecamatan Selomerto, ya nggih, siap, monggo Pak Suratman nggih. Terima kasih atas segala komentar dan tulisan positifnya. Ya, kalau ada yang negatif pun saya baca. Ya, jadi ini adil Kak, saya pilih. Tidak saya beda-beda, kan semuanya sama. Jadi walaupun mengkritik saya ya nggak apa-apa. Pak Denny, para sahabat saja nggih. Pak Rahmadi Udi, Oman milik Aulia Tarim, kira-kira warganya ngamuk nggak ya? Nggih, nggak ngamuk. Mungkin orang Oman, khususnya Mas Ahmad ini nggak ngerti kondisi di Indonesia. Ya itu tadi, lobby dari Dek Hanif Alatas, Dek Ramli Abbas, ya melalui temannya Muhammad Abu Bakar Ba'adzib. Akhirnya dikumpulkanlah data-data hampir sama kok. Kitab Idarah Hakikoh ini isinya hampir sama. Sama seperti karya mereka yang kemarin itu, yang kita batalkan itu. Sama. Yang dicantumkan seakan-akan benar. Semua manuskripnya saya punya. Manuskrip yang ditampilkan di sini itu saya punya. Dan ada yang tidak tulisan aslinya, ditulis ulang oleh mereka. Sama. Materi isi dari kitab ini, kalau di RMI NU Banten yang ditulis oleh beliau Kiai Haji Madudin Usman itu 125 halaman ya. Kalau ini lengkapnya semua itu 466 halaman. Hampir 500 halaman. Jadi melalui proses yang sedemikian rupa. Ini kok nggak benar-benar ya dipahami dengan teliti dan hati-hati. Dikira kita ini nggak menelitinya juga gitu loh. Kuncinya itu salah paham. Memahami Ali Kholiq Hisam dengan Ali bin Ba'alawi gitu loh. Ali bin Ba'alawi itu duriyah dari Syarif Abdul Jadid atau Syarif Abdul Hadid. Lah, Hadid itu langsung anaknya Ahmad, sebagian dari manuskrip yang ada yang tersimpan di Prancis ya. Itu jadi Hadid bin Ahmad bin Isa.
Tidak ada Ubaidillah atau Abdullahnya. Sebagian ada yang seperti itu. Lah ada yang Hadid bin Abdullah, bukan Ubaidillah. Ada yang seperti itu, tetapi karena yang mencantumkan silsilah nasab nama-nama ini bukan kitab nasab yang asli, maka diragukan juga karena tanpa verifikasi. Tidak ada untuk meneliti betul benar atau tidaknya sumber silsilah nasab ini. Karena pada tahun 500-an itu juga diragukan lagi nasab Bani Jadid, nasab Ba'alawi juga diragukan, ya, nasab Bani Jadid juga diragukan, yang akhirnya pada abad 67 Hijriyah dimusnahkan, punah, tidak memiliki keturunan. Padahal di dalam kitab As-Suluk, Tobaqatul Khawas, Tuhfatuz Zaman dan lain-lain itu ada keturunannya sampai abad 10 Hijriyah akhir. Buktinya mana? Ali bin Ba'alawi yang wafat tahun 724 Hijriah itu kan abad 8. Kenapa dimusnahkan abad 6? Begitu kejam Ba'alawi itu. Supaya benar-benar nasab suci ini dikuasai oleh klan Ba'alawi yang sekarang keturunan dari Abdurrahman As-Saggaf. Jadi ini monopoli namanya. Monopoli keturunan suci gitu loh. Tanpa takut dosa lagi. Gitu. Nggih. Hidup di dunia ini tidak lama, Bib. Mbah Joyo makanya harus bahagia, Bib. Nggih, bahagia itu harus dimulai dari memori, akal atau pikiran kita sendiri. Yang bisa membangun jasmani dan rohani kita bahagia itu ya kita sendiri. Faktor eksternal itu hanya membantu saja. Jadi kita harus memiliki memori yang positif, yang harus terus kita tingkatkan setiap saat. Pak Guntur, dari dulu sih aku nggak percaya Habib itu Nabi Muhammad, Gus. Nggih. Pak Kultur Javanis. Ini kan saya baca. Nanti akan kami baca tulisan panjenengan yang siang tadi. Pak Sakura, mantap juragan, bongkar terus kedungan mereka, kitab-kitab palsu mereka, sehat selalu buat para pejuang. Kelihatannya ini asli. Oke, ditampilkan semua. Nanti jangan lihat sendiri. Wah, ini As-Suluk juga ditampilkan manuskripnya. Ditampilkan semua, tapi apa pura-pura tidak mengerti ya? Ali bin Ba'alawi itu bukan Ali Kholik Kisam gitu loh. Wafatnya itu beda. Ali Kholik Kisam itu 527. Lah, Ali bin Ba'alawi itu 724 Hijriyah. Selang 200 tahun, tapi dipaksakan gara-gara karomahnya ini. Kuncinya itu di karomahnya. Lah yang sekelas Kiai Haji Idrus Romli dari Jember itu juga nggak paham. Mantep ketika membaca Tobaqatul Khawas itu mantep. Gak diwocoy. Wa kanat wafatuhu libidiin wa isrina wa sabi'i mi'atin. Gak diwocoy. Ya mungkin sama. Mas Ahmad bin Aud ini juga mungkin sama. Nggak diwaca. Tahun wafatnya Ali bin Ba'alawi itu nggak dibaca. Sehingga dipahami Ali bin Ba'alawi ya Ali Kholik Kisam. Tidak. Ali bin Abu Bakar As-Sakron, pengarang Al-Burqah itu juga salah asumsi memahami Ali ini. Dirampaslah karomahnya Ali bin Ba'alawi menjadi karomahnya Ali Kholik Kisam, leluhurnya sendiri. Aneh kok itu. Aneh-aneh. Sebenarnya mudah. Tidak perlu berbelit-belit, ruwet dan bulet, rumit dan sulit ya dalam memahami. Kuncinya di sini nih loh. Ali Kholik Kisam itu bukanlah Ali bin Ba'alawi. Jadid itu tidak memiliki saudara yang bernama Alwi. Ali bin Ba'alawi itu keturunannya Hadid atau Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Mana dalilnya? Ya semuanya. Semua yang tercantum di sini itu sudah jelas. Barulah pada masanya Abdurrahman Al-Khatib yang katanya mengarang Al-Jauharus Syafaf itu mulai disusun oleh keturunan dari Abdurrahman As-Saggaf yang bernama Ali bin Abu Bakar As-Sakron ini digodak gatik gatuk matuk disambung-sambungan. Oh ini loh, saya ini Ali
bapak saya itu Abu Bakar As-Sakron, mbah saya itu Abdurrahman As-Segaf, buyut saya itu Muhammad Maulad Dawilah, canggah saya itu Ali Sohibud Darok bin Alwi Al-Huyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Kholik Kisam. Di punjernya itu Ali Kholik Kisam. Ali Kholik Kisam ini enaknya disambungkan ke siapa ya? Ke Ali bin Ba'alawi ini. Padahal tidak dilihat dulu. Ali bin Ba'alawi ini wafatnya 724 Hijriah atau 729 Hijriah. Nggak dilihat. Oh, bagaimana cara memanipulasi angka? Akhirnya As-Suluk mencetak kitab versi cetakannya dengan ditulis angka 724 tanpa ada titik dan koma. Sehingga orang itu sulit ya untuk menelitinya. Mungkin yang 724 ini Muhammad anaknya Ali ya, bukan alinya. Akhirnya kalau menurut saya sesuai pemahaman yang ada di Tobaqatul Khawas wakanat wafatuhu libidiin wa isrina wa sabi'imiatin, ya 724 itu wafatnya Ali bin Ba'alawi. Jelas, karena di manuskrip yang kami miliki, manuskrip As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk, bahwa wafatnya Ali bin Ba'alawi itu ditulis dengan kalimah wafatuhu arba'in wa isrina wasabi imiatin 724, bukan angka tapi kalimat. Tidak bisa dimanipulasi kalau sudah kalimat. Kalau angka masih bisa dirubah-rubah tergantung penyalin atau pentahqiq kitab As-Suluknya atau Tobaqatul Khawasnya. Begitu nggih. Mbak Joya, assalamualaikum nggih. Pak Charles kitab Teram Dul Badri sudah nggih. Pak Muhammad Nur Kholis ya Jabar sudah tadi. Sekarang kita baca tulisan panjenengan semua yang siang tadi sudah berkomentar melalui tulisan sampean semua. Nah, ini sudah kami sampaikan ke panjenengan. Berikut Syiakhah Fitasobi Khadramaut untuk pembandingnya. Biar ini dibaca oleh Mas Ahmad bin Aud atau bin Awad Ba'alawi dari Oman. Oh ngawur ya. Kok ngawur kok ora karu-karuan itu loh. Banyak sekali fitnah-fitnahan. Abdurrahman bin Ali bin Hasan difitnah. Syekh Ahmad bin Abdul Latif Asyirji difitnah. Das kau tituso ya. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah, inilah materi ngaji ilmu nasab dan sejarah Ba'alawi dan Duriyah Nabi yang kita sampaikan ya, bahwa sebenarnya tidak sulit memahami ini kalau penyampaiannya itu sederhana gitu. Sederhana seperti ya itu tadi, kuncinya itu di Ali bin Ba'alawi sama Ali Kholik Kisam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Romo Yai guru saya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'alawi jelas tidak bisa mempertahankan nasabnya. Satu, tidak bisa membuat antitesis Kiai Haji Madudin Usman secara ilmiah atau data-data DNA jelas tidak sesuai. Tiga, dalil yang selama ini digunakan mereka jelas sudah dipatahkan tafsirnya. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Romo Guru, Romo Yai Haji Joko Camat yang telah mengingatkan. Memang nggih bener, bukan kita ini golek menangi beneri dewe, bukan. Karena apa? Itu kita abnaud dalil. Kita ini berdasarkan dalil. Nanti misalkan diancam oleh Mas Awad ini ya, Mas Ahmad Awad atau Awud ini, di akhirat saya akan berpegang teguh dan saya berani adu data dengan Mas Ahmad bin Awud ini. Tidak usah banyak-banyak manuskrip yang kami tampilkan, cukup 2 manuskrip saja, As-Suluk sama Tobaqatul Khawas saja, sudah. Tidak akan bisa membantah. Paling ngeles. Ali, ini Ali Sohibud Darok, ngeles. Pasti ke situ. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih, begitu memang Romo Yai, kita tinggal membersihkan sisa-sisa dari
keyakinan mukibin ya, kawan-kawan kita sendiri, nggih, bantuan pangestu doa dari panjenengan semoga lancar semua pejuang-pejuang untuk menyadarkan saudaranya supaya apa? Kembali ke settingan awal. Kalau HP itu sudah gak karu-karuan ya, banyak virusnya, banyak aplikasi yang sampah ya, itu harus dikembalikan ke settingan awal. Settingan awalnya apa? Bahwa HP Pak Alawi itu plat G itu Gog and Magog, Ya'juj dan Ma'juj perusak, tapi berbaju kealiman ya, yang kita kadang-kadang sulit untuk mendeteksinya. Korbannya nanti jika tidak disadarkan sejak sekarang ya ke anak cucu kita yang akan datang. Oke, matur suwun, terima kasih Romo Yai Joko Samad yang telah mengingatkan kami kembali ke tulisan para pendengar dan pemirsa semua. Pak Mariono Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mariono Rio biasanya nulis panjang. Pak Jai, mengapa para nakobah banyak yang berdusta dalam hal nasab Pak Alawi, Pak Yai? Pada zaman sekarang ini gak bahaya tak? Nanti kalau dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Nasabah, pakar nasab sekarang ini itu pokoknya sesuai dengan kaidah fikih, Pak Jai. Sama dengan ketika pengadilan agama atau pengadilan sipil dalam perceraian, ya, itu yang penting cukup menghadirkan 2 orang saksi. Mbah saksi palsu kayak pokoknya laki-laki 2 atau perempuan yang cukup ya usia balik ya dan menyaksikan mengenal nama yang mau bercerai ini ya, makanya langsung diputuskan saja, nggak dingel-ngel. Karena apa? Wis ono saksi ini kok. Entah berdusta atau tidak itu urusannya dia, yang penting sesuai dengan kaidah saya, dok, cerai itu. Fast track ya. Sama seperti itu. Sama seperti ketika kita hanya mengandalkan bukan digital, CCTV dalam kasus pencurian misalkan. Ya sesuai dengan saksi, biar gimana saksi. Tapi sekarang enggak, sudah ada CCTV, sudah ada rekamannya itu. Nah sama seperti itu. Dalam hukum fikih juga begitu. Syaratnya menikahkan ada 2 orang saksi, ya kan. Mbah saksi ini dan pokoknya 2 orang itu aja. Ya. Nasabah sekarang ini juga begitu, nggak mengandalkan tes DNA, yang diandalkan itu data dari leluhurnya. Pokoknya percaya aku, nek ono dosa ditanggung dewi. Yang penting tak tes, kamu coba hafalkan silsilah nasabmu. Saya bin iki bin sampai 46 sampai 50 generasi sampai Kanjeng Nabi. Kok fase? Oh bener kita ini. Gimana ini? Sah gitu aja. Terus ditulis itu. Jadi Imam Ali Khomeini itu juga ada yang mengisbat. Ayo semua, ayo. Pak Karno tak isbat jadi keturunan Kanjeng Nabi, saya bisa kok. Pak Harto tak isbat jadi keturunan, Pak Jokowi tak isbat, Pak Susilo tak isbat, Gus Dur tak isbat, tak tulis, tak golek no jeneng supaya nyambung Kanjeng Nabi, saya bisa. Walaupun dari jalur perempuan loh ya, bisa juga. Jadi itu namanya, yaitu tadi seperti yang Pak Jai sampaikan, gak begitu so. Harusnya lebih ketat harusnya, termasuk tes DNA itu. Ya, jadi catatan Tuhan itu tidak bisa dilawan. Nggih, mana tadi? Nggih, kok melayu ini. Pak Jai, nggih begitu Pak Jai, nggih. Kalau dimintai pertanggungjawaban, ya paling akan berpegang teguh pada hukum fikih. Nggih, bukan hukum adah al-muhkamah ya. Hukum fikih saja Pak Jai. Pak Revangga, ngapunten, ya ini dari tanglet nggih sami. Bu Linawati itu siapa kok sering dibuat dalil mukibin menyerang Ki Imat? Nggih. Linawati ya ini kan dari Kesultanan Cirebon ya. Ini beliau memiliki data memang ya, manuskrip ya. Karena memang Cirebon dulu kan sempat dipecah juga, ada yang pro Belanda. Wes dipecah belah lah, sama seperti Mataram Islam, Jogja, Solo ini dipecah belah ya sama penjajah. Nah, Linawati ini, Mbak Linawati atau Bu Linawati ini Raden Ayu sebenarnya ya. Ini dekat dengan Tubagus Nurfaldil, dekat dengan Kiai Imat juga. Dulu runtang-runtung. Tapi dulu itu ya
nasabnya Sunan Gunung Jati yaitu Ubaidillah. Ubaidillah. Tapi terus akhirnya ada penemuan-penemuan terbaru, akhirnya bukan Ubaidillah itu, yang akhirnya pisah pecah kongsi. Nggih. Jadi itu beliau Mbak Linawati, Raden Ayu Linawati itu juga punya data, tapi datanya tidak seluas yang kita miliki. Ya mohon maaf nih. Mohon maaf nih. Purwa Caruban, Pustaka Caruban Nagari dan lain beliau punya. Cuma kalau dites ya karbonnya itu bukan tahun 1700 itu tahun 1970-an. Tapi beliau masih belum mau nerima itu. Nggih, begitu nggih Pak Revangga. Nggih. Jadi Mukibin menyerang ke Imat nggih, Mukibin menyerang ke Imat. Nggih, ya, Ki Imat sudah punya senjata untuk kembali menyerang. Cuma beliau masih diam sementara. Pak Ferial channel YT. Dari Mak Yai nggih monggo. Pak Cipto Wahyuwe. Assalamualaikum Yai. Apakah kalau orang meninggal sadar kalau dirinya telah meninggal? Nggih. Dalam beberapa hari sadar Pak Cipto. Apakah saya pernah mengalami itu? Orang yang terbiasa meditasi, konsentrasi, zikir ilahi, melakukan tafakur, tadakur sana sini dalam hati dan pikiran memori itu bisa mengetahui piye rasane wong sing wis mati, sama dengan Rogo Sukmo gitu loh. Tapi setelah kita pelajari kitab Ar-Ruh karya dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, maka ketemu juga bahwa orang yang masih baru saja meninggal dunia itu masih kaget, masih berada di satu tempat di mana nyawa terakhirnya dicabut. Ya bisa di jalan, bisa di lautan, bisa di pantai, bisa di rumah sakit. Masih mengikuti jasadnya. Kalau masih ada jasadnya, kalau tidak ada ya dia akan poyang-payingan ya. Oh, bahasanya bukan gentayangan lah, belum memiliki ketenangan gitu aja, belum mutmainnah. Itu orang yang meninggal dunia. Kalau dirinya telah meninggal, selagi masih ada sebagian kecil dari mati itu kan kadang dagingnya sendiri itu masih gerak. Ketika otak sudah tidak berfungsi lagi, nggak kena suplai darah dari pompa jantung, itu sebenarnya masih aktif. Kecuali otaknya sudah hancur, menyatu dengan tanah, ya kuburan, ya itu beda lagi. Yang ada adalah kesadaran jiwa, bukan kesadaran raga, kesadaran jiwa. Jadi bisa melayang kemana-mana, sama seperti orang yang di bius total itu loh. Sebagian itu bisa melihat jasadnya, diapakan ya badan saya ini ya, mau dioperasi kanker jantung, mau dibedah lambung saya, ngerti, kadang-kadang ngerti. Jadi sadar nggih. Dan apakah kalau tahap reinkarnasi, apakah dirinya sadar kalau telah direinkarnasi? Dia kalau terbiasa tadi, konsentrasi, meditasi, relaksasi, akan sadar. Biasanya Allah masih menyertakan ayat-ayat bekas dari kehidupan masa lalunya melalui kemungkinan ya bentuk tubuh atau mungkin andeng-andeng toh atau sidik jari. Biasanya ilmu yang paling mudah dipelajari melalui teknologi, sidik jari atau DNA. Melalui keturunannya dari siapa, dulunya seperti apa, atau terkadang kenapa sekarang hidup saya kok makmur ya, gampang golek sandang pangan ya, dulunya saya pernah hidup dan suka berinfak, memberi pertolongan kepada lainnya, sehingga dalam kehidupan saya saat ini saya ditolong lagi oleh orang lainnya. Hukum timbal balik sebab akibat amal dan balasannya. Jadi kebanyakan dihapus Pak Cipto Wahyuwe, supaya tidak terjadi memori yang bertumpuk-tumpuk. Manusia itu orang nusia selalu dilupakan memorinya sebagai bentuk dari rahmat Tuhan kita. Kalau memori itu masih terus ada, jadi beban berat bagi kita. Coba jenengan tanya manusia Indonesia sekarang ini, likuifaksi di Palu, Sulteng sana itu tahun berapa?
korbannya berapa. Oh, banyak yang lupa kok. Baru setelah ditanya buka-buka informasi berita. Oh, tahun 2018 likuifaksi di Palu itu sampai kampung itu ambles ditelan bumi loh. Ini banyak yang lupa kok. Ya, banyak yang lupa. Sehingga manusia atau manu ya itu benar-benar sesuai dengan namanya. Dari memori itu banyak yang dihapus secara otomatis. Bahkan sampai kesalahan pun itu juga dikurangi, wa ya'fu an katsir ya. Firman Allah, wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi kadang-kadang kita punya dosa tapi ditambal dengan kebaikan-kebaikan kita. Al hasanat yudhibnas sayyi'at. Misalkan kita punya kesalahan 5, tapi kita tumbuk dengan kebaikan 25, ya nggak terlihat, lama-lama akan tertutup dan terlupa itu. Akhirnya di waya'fu an katsir itu gitu. Oleh sebab itu kita harus imbang. Kalau memang misalkan kita masih sulit meninggalkan dosa-dosa kecil ya, misalkan ya harus diimbangi dengan banyak istighfar dan banyak sedekah, banyak membaca sholawat, membaca Al-Quran, berbuat baik dengan sama birrul walidain ya, berbuat dengan kedua orang tua dan seterusnya dan seterusnya. Nggih, begitu nggih Pak Cipto Wahyu sementara nggih. Apakah telah diingerasi? Ya ada yang bisa. Justru yang bisa membaca itu malah orang lainnya Pak Cipto. Ya contohnya misalkan ini kok ada anak terlahir cacat ya. Misalkan cacat mental ya misalkan. Ini siapa itu loh? Siapa? Kok ada orang yang bisu ya, ada yang buta ya? Apa salahnya Allah Ta'ala? Ya ini kenapa? Dosanya apa? Terus kenapa anak ini dititipkan kepada keluarga yang ahli ibadah? Apakah ini musibah atau ujian? Nah ini kita bisa membaca itu loh. Kita bisa membaca. Bahkan terhadap diri kita sendiri, wa fi anfusikum ya. Kita harus mau berpikir afala ta'qilun. Oh iya ya. Aku kok ya kena musibah dan ujian ini. Wis kita husnudzon kepada Allah saja. Kenapa manusia ada yang terlahir waria? Itu kan seharusnya ada pilihan ya. Seandainya disuruh milih ya nggak mau dia. Yang milih jadi seorang pria. Polen saja. Tapi kenapa kok Allah menakdirkan dia menjadi waria? Atau kadang ada pria yang kekar, tapi aplikasi jiwanya itu wanita. Kadang ada yang wanita bentuknya tapi aplikasi jiwanya pria. Nah ini bagaimana? Apa sebab musababnya? Nggih, begitu nggih sementara nanti kita bahas lagi nggih. M3 Jos NKRI dan warga atau rakyat NU benteng kokoh tangguh hingga ila kiamah amin nggih matur suwun Pak M3 Jos nggih Pak Narso Ekling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonogiri nderek ngose nggih monggo ngapunten minta penjelasan antara Nur Allah, Nur Muhammad lan Nur Al-Qur'an suwun. Nur itu cahaya. Kadang saya itu dihina. Nama saya kok Nur kayak perempuan ya. Nur itu kan cahaya. Surat An-Nur itu cahaya. Cahaya apa? Cahaya itu bukan cahaya seperti cahaya lampu yang kita lihat mata, tapi cahaya spiritual namanya. Cahaya spiritual. Nur Allah itu melalui jiwa yang dititipkan oleh Allah Ta'ala ke dalam raga kita, bisa tersinari dengan firman-firmannya. Ajaran Allah Ta'ala itu seperti pedoman pemakaian seperti kendaraan. Ada cara pakainya. Seperti handphone itu kan mesti ada buku panduan pemakaiannya. Lah, nur dari Allah melalui Al-Quran. Lalu Nur Muhammad yang melalui ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita. Lalu Nur Al-Quran ya yang ada di dalam Al-Quran itu ini meliputi syafaat. Bahwa ajaran Islam itu penuh dengan syafaatan. Syafaatan itu pertolongan. Bukan hanya pertolongan kita ketika membaca sholawat saja ya tidak. Jadi jangan sampai kita memiliki pemahaman wis orang sang ibadah liyane ora apa-apa. Maca sholawat tok wis syafaati kanjeng Nabi ora nang neraka. Enggak begitu maksudnya. Misalkan di satu tempat ini tidak ada ajaran ketuhanan ya. Misalkan wis pokoknya hidup seperti hewan ya. Tiba-tiba datanglah tuntunan dari Tuhan Al-Qur'an. Cahayanya, hei umat manusia, rukun damailah kalian dengan sesama saudara. Kan bagus, ngatur bagus supaya rukun.
kalian dilarang untuk membunuh. Aturan Al-Quran seperti itu, dilarang untuk syirik, dilarang untuk mencuri, dilarang untuk berzina, dilarang untuk berani kepada kedua orang tua, dilarang menghina. Nah, ini kan nur dari Allah ini. Akhirnya satu kampung itu penuh dengan cahaya keimanan, cahaya kebaikan, kedamaian. Nah, disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad melalui hadisnya, melalui Al-Quran, ya, nur Al-Quran. Itulah yang namanya nur itu. Nur itu ajaran kebaikan yang dapat dirasakan oleh kita sebagai pemeluknya yang mempercayainya. Itu. Ini namanya nur Muhammad, ya, nur Allah, nur Muhammad, nur Al-Quran. Allahu nurus samawat wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu li nurihi may yasha. Bisa nur itu berupa hidayah, itu juga bisa. Oke. Hikmah, hidayah, syafaah, karomah, ni'mah. Oke. Begitu sebentar lagi Pak Narso Ekling. Pak Nurhadi, apakah kuburan di Khusaisah yang katanya makam Imam Ahmad Al-Muhajir itu asli, Pak Yai? Palsu. Kenapa Pak saya berani? Karena datanya. Baik data dari kalangan mereka sendiri yang mengatakan tadi saya sampaikan di dalam kitab manuskrip Fathur Rahimir Rahman karya Habib Umar bin Abdurrahman Shahibul Khamro yang tidak berani dicantumkan oleh Mas Ahmad bin Aud atau Awad bin Alawi Ali Ibrahim Alawi Al-Husaini dari Oman ini, ya. Walam yu'rafil ana maudhi'u qabri. Walam yu'raf lan ora den weruhi al ana saiki piro tahun 889 Hijriah, 889 Hijriah, padahal wafatnya Imam Ahmad Al-Abah itu 345 Hijriah, berarti 540 tahun lamanya. Belum diketahui tempat makamnya itu ada di mana. Cuma Habib Abdurrahman As-Segaf, mbahnya Habib Abdullah Al-Aidrus, itu sering menziarahi tempat itu, tapi biduni ta'yini maudhi'in, tanpa menentukan posisi makamnya. Itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah amal an faqad ayyanuhu imma bil qara'in wa imma bil kasfi. Ini ditambahkan lagi oleh Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf abad 13 Hijriah. Baru kemarin, kurang dari 200 tahun yang lalu. Nggih. Gitu nggih Pak Nurhadi. Jadi terus bagaimana awal ditemukan? Tadi sudah saya sampaikan. Kalau menurut kitab Qiladatun Nahr itu 602 tahun baru ditemukan. Asli. Kalau Al-Jauhar itu bukan kitab, itu misteri lah ya. Nggak ada kitab Al-Jauharus yang ada itu ya kitabnya sudah kami sebarkan ke panjenengan semua. Al-Jauharus Syafaf karya Abdurrahman Al-Khotib itu sama seperti lempar batu sembunyi tangan. Dari keluarga Abdurrahman As-Segaf sendiri minta kepada klan selain Ba'alawi untuk menulis sebuah kitab. Yang asli ya Fathur Rahimir Rahman dari kalangan marga Shahibul Khamro, ya. Shahibul Hamra Al-Hamra Umar bin Abdurrahman Shahibul Khamro itu. Jadi gitu nggih Pak Nurhadi nggih. Hari Agus Pak Hari Agus anu nggih wal bendera semoga selalu amin. Baca selawat, maaf mau tanya di luar konteks. Misalkan punya uang sudah dapat nisabnya tahun pertama, sudah bayar zakatnya, ternyata uangnya masih utuh dengan jumlah yang sama pada tahun kedua, apakah perlu bayar zakat lagi? Nggih. Nggih, haul urudut tijarah bisnis ketika sudah nisab dan 1 tahun atau haul, ya wajib dikeluarkan zakatnya. Ya misalkan seharga emas 50 juta rupiah, misalkan nisabnya dihitung 2,5% misalkan. Nggih tetap dizakatkan lagi ya biar bersih Pak Batas. Karena kalau kita makan, anak istri kita makan, terus ada manusia lain, orang lain yang fakir miskin, ya akhirnya tidak berkah lah, membawa banyak penyakit gitu. Pak baca sholawat. Pak Budi Susilo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai Nur ya dari dari Lumajang. Subhanallah, waktunya Pak Ridho Travel ya. Mohon Pak Ridho Travel tadi.
Mohon pendapat Yai tentang sholat jamak. Akhir-akhir ini sering saya milih kondo saja, mengingat situasi dan kondisi saat ini sudah beda jauh dengan zaman dahulu. Ilatnya sudah berbeda. Pak Ridho Triple. Kalau kita mengikuti pendapat dari Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu kitab hadis dan fikih pertama setelah kitabullah yang paling sahih menurut Imam Syafi'i, karena belum ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan sunan-sunan dan mustadrak lainnya. Belum ada. Nah, di situ ada ketentuan. Misalkan Isya sama Maghrib dijamak, ya, tapi jangan sering-sering. Ya, kalau dalam kondisi normal ya dilakukan secara normal. Duhur, asar kalau pas bekerja, ya, kalau tidak sering-sering nggak apa-apa. Tapi ada yang mengatakan walaupun sering-sering seperti orang Syiah kan menjamak, tapi nggak boleh dikosor karena nggak masafatul qasri musafiri, tidak. Tapi kalau di kondo ya misalkan karena kerepotan ya undurnya sholat itu kan tidur sama lupa. Tidur sama lupa itu baru di kondo, okay, Pak Ridho Triple. Kalau selain itu ya harus ada ilmunya. Di antaranya adalah jamak takdim, jamak takhir atau qasar. Ya itu dok. Jadi undurnya sholat itu cuma dua, tidur sama lupa. Kalau sholat subuh ketiduran, ya dijamak. Usolli fardhu subhi rakaat ini berarti qadhaan lillahi ta'ala. Ya nggak boleh dijamak jelas. Nek duhur asar, kalau memang ada acara penting, pernikahan, pesta, ya dijamak saja. Tapi jangan sering-sering. Nah, ini menurut Sunni Imam Maliki. Boleh-boleh saja, tapi jangan sering-sering. Nanti seperti Syiah. Sholat 5 waktu itu cuma 3 waktu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosakil laili wa qur'an al-fajri. 3 waktu saja. Sholatnya itu 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh tetap. Tapi cuma dilakukan pada 3 waktu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosakil laili wa qur'an al-fajr. 3 waktu. Menurut pendapat Imam Malik dan pendapat Syi'i Ja'fari. Sebagian diikuti oleh Syi'i Imami. Tetapi kalau dalam kondisi normal, ya misalkan memberatkan, ya itu tadi kembali ke undurnya sholat, tidur sama lupa. Nah ketiduran ya dikondol saja. Bukan Allah ngutangi, ya enggak, kita sendiri yang butuh itu loh. Kalau enggak sholat kan ya enggak enak itu loh. Nah, yang sholat itu yang penting ya tetap jangan sampai sekedar ritual saja. Kadang-kadang kita ini tersandera dengan rutinitas dan ritualitas saja, jauh dari spiritualitas. Pak Masraf, Bu Zainzeta, Masya Allah, Bu Zainzeta ini bagus tapi waktunya Bu Zainzeta, kapan-kapan kita bahas masalah jual diri sama menghinakan diri gara-gara ngaku nasab Nabi, nyambung. Terima kasih atas kesetiaannya. Mohon maaf tanpa kesimpulan, jenengan simpulkan sendiri isinya. Sudah kami sampaikan 2 kitabnya. Kitab Idhar sama Siyahah, jenengan pelajari, insya Allah penuh dengan berkah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab, sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru merekalah yang buat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka,
muncul lagi PKI, bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.